Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita telah masuk kepada kisah sebagaimana biasanya kita membaca dalam kitab Al-Qasasun Niswiyah min Sahihi Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Simhi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang pengajar di Daril Hadis Ma'bar Harasahullah Yaman. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada kisah yang kelima, yaitu kisah dua wanita yang mereka berdua berhukum kepada Nabi Daud alaihissalam dan juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang pada keduanya untuk menyampaikan dari apa yang menjadi keluhan keduanya tatkala salah seorang anak yang dari keduanya dibawa lari seekor serigala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memberikan keputusan bahwasannya anak yang tertinggal atau bayi yang tertinggal adalah milik bagi yang besar atau yang tua, itu bagi wanita yang tua. Kemudian mereka datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meminta hukum kembali manakah yang lebih berhak dari bayi tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan bahwasannya bayi tersebut adalah untuk wanita yang muda. Tatkala beliau mengatakan kepada mereka berdua, datangkanlah kepadaku sebuah pisau, aku akan belah keduanya, kemudian akan diberikan yang satu separuhnya, kemudian yang lain separuh yang lain. Lalu wanita yang muda mengatakan, la taf'al yarhamukallah, jangan kau lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dia adalah anaknya, yaitu mau dikasihkan kepada yang besar. Tetapi hal ini dia lakukan karena rasa kasih sayang yang ada pada wanita muda ini. Apabila anak bayi ini dibelah, maka tentu akan menjadi mati, akan menjadi mati, sehingga dia merelakan. Maka dari apa yang diucapkan wanita ini, Nabi Sulaiman mengambil dalil bahwasanya bayi tersebut adalah milik wanita yang muda. Akhirnya beliau memutuskan karena rasa kasih sayang ada pada wanita yang muda ini, beliau alaihissalam memutuskan bahwa bayi ini adalah milik yang muda. Dan juga dari tanda-tanda yang lain yang
ya diperkirakan atau tunjukkan bahwasanya memang ya wanita muda inilah yaitu ibu dari bayi yang tertinggal tersebut. Kemudian ya kita telah membaca juga tentang ahkam dan juga faedah ya hukum syariat dan faedah dan pelajaran yang bisa kita petik ya dari kisah tersebut. Ya, dari kisah tersebut bahwasanya di dalam ya kisah tersebut ya terdapat dalil ya bahwasanya di sana para anbiya ya melakukan ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam ya mencari hukum, yaitu bersungguh-sungguh ya dalam mencari hukum. Dan ya bisa jadi di antara mereka ya salah dalam memutuskan ya dalam ijtihad mereka. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengikrarkan, yaitu tidak menetapkan pada kesalahan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menjelaskan ya bahwasanya yang benar yaitu adalah ya ada bisa jadi pada yang lainnya. Ya, sebagaimana yang terjadi di sini bahwasanya keputusan yang benar ya adalah keputusan yang diambil oleh atau yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ya di dalam kisah ini ya terdapat ya faedah di dalamnya bahwasanya seorang hakim ya boleh ya mengucapkan suatu ya padahal dia tidak akan melakukannya. Ya kemudian dia katakan aku akan mengatakan seperti ini. Ya aku akan berbuat seperti ini. Yaitu hal ini dikarenakan untuk ya menjadikan jelas suatu kebenaran. Ya untuk menjadi jelas suatu kebenaran kemudian dia yang mengatakan sesuatu yang dia itu tidak akan melakukannya. Ya, kemudian dia berkata aku akan melakukan. Ya, karena ini diucapkan ya karena untuk ya mencari ya kejelasan tentang suatu kebenaran. Kemudian kita akan lanjutkan ya dalam kisah ini ya dari apa yang telah ya dituliskan oleh muallif rahimahullah taala di sini. Di dalam kisah ini berkata mu'alif hafizahullah ta'ala wa fiha naqdul hakim ma hakama bihi ghairuhu mimman huwa mithluhu. Jadi terdapat dalam kisah ini tentang ya pembatalan ya terhadap hakim terhadap apa yang dia telah putuskan ya dengan keputusan yang lainnya ya dengan keputusan yang lainnya dari orang yang semisalnya ya atau orang yang lebih mulia darinya ya atau orang yang lebih mulia darinya. Di dalam kisah ini ya bahwasanya keputusan hukum yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam ya yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam itu dibatalkan ya kemudian ditetapkanlah yaitu keputusan apa yang ya diputuskan oleh ya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu apabila idza tabayyana khata'u, itu apabila ya telah jelas kesalahannya ya apabila telah jelas kesalahannya maka ya dipilih itu dengan keputusan yang benar. Kemudian dalam kisah ini ya terdapat azimu rahmatil yaitu terdapat ya agungnya besarnya rahmat seorang ibu ya dan juga terdapat syafaqatiha dan juga ya belas kasihnya ala bniha yaitu kepada ya anaknya. Ya tentu seorang ibu akan yang memiliki belas kasih kepada anaknya. Ya oleh karena itu ya ketika wanita muda ini mengatakan ya biarkanlah ya anak itu ya untuknya yaitu untuk yang tua ya sehingga yang demikian itu walida atharat ayyabqa hayyan. Oleh karenanya ya dia lebih mengutamakan ya supaya anak itu dalam keadaan hidup ya walau kana ba'idan anha ya sekalipun ya anak tersebut jauh darinya ya dia mengorbankan karena belas kasihnya sehingga dia memilih bahasanya anak tersebut ya supaya tetap hidup ya padahal ya dia adalah anaknya walaupun anak itu nanti akan jauh darinya ya tetap saja seorang ibu itu memiliki belas kasih ya terhadap anaknya.
Oleh karena ini karena ini dan juga yang semisalnya adzama asyari al-hakim. Jadi syariat ini telah mengagungkan syariat yang mulia ini telah mengagungkan tentang hakul yaitu hak seorang ibu, kemudian menjadikannya hak seorang ibu itu adalah termasuk dari paling pentingnya hak dan juga paling wajibnya hak. Jadi menunjukkan akan hal ini bahwasanya hak seorang ibu adalah memiliki hak yang tinggi di dalam agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya dengan suatu pun. Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kesyirikan, dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian wabil walidaini ihsana. Kemudian dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi di sini diiringkan antara kewajiban beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam kisah ini anal fitnah wal fahm ubatun minallah wa fiha, bahasanya dalam kisah ini sungguhnya yaitu kecerdasan kepintaran wal fahm dan kepahaman mauhabatun minallah, mauhabatun minallah, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu pandai, seorang itu paham, pintar, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang itu merasa bahasanya dia pintar, dia jago dan yang semisalnya dari hasil upayanya sendiri, kemudian dia lalai, bahasanya kepintaran itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la tata'allaku bikibari sinin wala sigarihi, dan juga tidak ada kaitan dengan tuanya umur ataupun kecilnya umur. Jadi seorang yang pandai, seorang yang paham, bisa jadi seorang yang muda lebih pandai dan lebih paham dibandingkan seorang yang tua. Bisa dipahami kan? Jadi seorang yang muda bisa jadi memiliki ilmu yang lebih banyak dibandingkan seorang yang tua. Jadi tidak ada kaitan tentang tuanya umur ataupun mudanya umur. Kemudian di dalam kisah ini tanbihun alal halatil basyariyah. Jadi dalam kisah ini terdapat peringatan tentang keadaan manusia allati kana 'alaihal anbiya, yang dahulu di atasnya para nabi, dari bahwasannya mereka wa annahum la ya'lamun, para nabi itu la ya'lamun minal ghaib. Maka di sini bahwasanya para nabi itu tidak mengetahui dari perkara yang ghaib. Ketika memutuskan Nabi Daud, ini sebatas apa yang tampak bagi beliau alaihissalam. Seandainya Nabi Daud mengetahui yang ghaib, tentu sesuai dengan apa yang benar, sesuai yang benar dan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan hal ini bahwasanya Allah lah yang mengetahui yang ghaib, dan manusia itu tidak mengetahui yang ghaib, dan juga para nabi mereka juga tidak mengetahui bawatin al-umur, yaitu perkara-perkara batin, tidak mengetahui perkara-perkara yang batin. Maka apabila sekarang ada orang yang mengaku bahwasanya dia bisa mengetahui yang ghaib, mengetahui yang ghaib atau mengetahui perkara batin, maka dia telah mengaku dia lebih baik dari para nabi, atau bahkan dia telah berdusta. Dan ini kenyataannya bahwasanya mereka ini adalah pada hakikatnya adalah para pendusta, dan mereka para nabi mengetahui sesuatu itu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada mereka tentang hal tersebut, illa ma atla'ahumullah taala alaih, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada mereka pada suatu perkara tersebut.
Kemudian ya di dalam kisah ini ya anal anbiya alaihimussalam ya bahwasanya para nabi ya alaihimussalam yahkumun bainan nas bidzahir. Ya bahwasanya para nabi ya mereka menghukumi ya di antara manusia bidzahir, yaitu dengan perkara yang tampak ya, yang tampak di antara manusia. Ya, sedangkan wallahu yatawalla as-sarair, dan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mengurusi perkara yang batin. Ya, perkara-perkara yang tersembunyi ya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala ya yang Maha mengetahui terhadap perkara yang gaib, ya, perkara batin. Ya, sehingga ya para nabi fayahkumun bil bayyinah. Jadi mereka para nabi itu apa? Fayahkumun bil bayyinah. Mereka menghukumi dengan apa? Bukti-bukti yang ada. Ya, bukti-bukti yang zahir, yang nampak. Au al-yamin, atau dengan apa? Sumpah. Ya, sumpah dari misalnya apa? Pelaku. Ya, ma imkani khilafidz zahir. Ya, padahal apa? Bisa saja menyelisih dari perkara yang zahirnya. Ya, karena seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, seandainya Allah taala menghendaki la atla'ahum ala bawatinil umur, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memberitahukan kepada mereka tentang ya perkara-perkara yang batin. Ya, akan memberitahukan kepada mereka tentang perkara-perkara yang batin. Maka ya di sini apa dikatakan? Walakin, akan tapi ya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada umat-umat ya, kepada umat ya mereka, yaitu umat-umat untuk mengikuti mereka. Ya, jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat-umat mereka, yakni umat-umat para nabi ya, untuk mengikuti para nabi mereka ya, wal iktida bi aqwalihim, dan mencontoh ya terhadap ucapan-ucapan mereka dan juga perbuatan mereka dan hukum mereka, maka ajra alaihim ya hukmahum, maka Allah Subhanahu wa taala ya menjalankan ya atas mereka, yaitu hukum-hukum mereka ya, min adamil itila ala batinil umur, ya, dengan tanpa apa? Mengetahui tentang ya perkara-perkara yang batin, tentang perkara-perkara yang batin. Dan hal ini dikarenakan apa? Ya, supaya apa? Ya, sebagai contoh ya, liyakuna lil ummah uswah bihim. Yani supaya ya terhadap umat ini apa? Terdapat contoh ya, terdapat contoh untuk mereka. Ya, fidzalika, ya, pada yang demikian itu, ya, bahwasanya ya para nabi ini apa? Tidak mengetahui perkara yang gaib, ya, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala apa? Beritahukan pada mereka. Ya, wa tatyiban linufusihim. Ya, dan juga adalah untuk apa? Ya, penghibur ya jiwa-jiwa mereka, yaitu minal inqiyad, ya, dari apa? Menerima, mereka tunduk ya terhadap ahkam-ahkam lil ahkam zahirah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan perkara yang tampak, min ghairi nadharin ilal batin, yaitu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang tampak, dengan tanpa melihat pada yang batin. Jadi dalam menghukumi, maka itu apa? Ya, terkait dengan perkara yang zahir. Ya, adapun ya perkara yang batin, ya, maka seorang itu apa? Tidak ya diperintah untuk apa? Ya, untuk mencari-carinya. Ya, untuk mencari-carinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu ya pada perkara yang batin, yaitu pada perkara gaib, itu Allah sajalah yang mengetahui ya akan hal itu. Kemudian ya di dalam kisah ini ya bahwasannya ya annal mar'ah, bahwasanya seorang wanita idza qalat hadza bani, ya, apabila dia mengatakan ini adalah anakku, walam yunazi'ha fihi ahadun, kemudian tidak ada yang apa? Menyelisihinya ya di dalam pengakuannya tersebut apa? Seorang pun ya, tidak ada yang apa? Yunazi, kemudian apa? Ya, menyelisih, mengkritisi ya bahwasanya itu adalah pengakuannya, tidak ada yang mengkritisi tentang pengakuannya ya atau menolaknya, maka apa? Ya, di situ walam yu'rab lahu abun, kemudian di situ tidak diketahui ya tentang bapaknya, fa innahu yakunu ya waladuha, maka anak itu apa? Ya, jadilah menjadi apa? Anaknya. Ya, tarithuhu, wanita ini akan apa? Ya, mewarisi darinya. Ya, dan juga apa? Wa yarithuha, dan anak ini apa? Akan ya mewarisi dari wanita tersebut. Ya, yang mengatakan bahasanya apa? Hadza ibni. Ya, bisa dipahami kan?
Kemudian di dalam kisah ini ya anna man ata minal mutanaziin, itu apa ya, orang-orang yang datang ya dari orang-orang yang berselisih ya, bima yusbihu fal qaul qauluh, ya dengan apa yang apa yusbihu ya, bima yusbihu ya, bima yusbih ya, dengan apa yang ya menyerupai ya, maka fal qaul, maka ucapan itu adalah apa ya, ucapannya ya, li anna Sulaiman ya, karena apa Nabi Sulaiman ya alaihissalam menjadikan apa safaqataha ya alai, yaitu apa belas kasihan ya si wanita muda ini apa ya, alaihi atas ya bayi tersebut apa, ini apa ya subhah, ini adalah suatu apa keraguan yang menjadikan gimana menghukumi ya, kemudian nanti akan diserahkan pada yang wanita ya dewasa yang lebih tua ya, tetapi di sini ada subhah ya, kemudian apa terdapat subhah yaitu kesamaran di situ ya, ma'a dakwaha, yaitu apa kemudian apa bersama dengan ya pengakuannya ya, bersama dengan pengakuannya yang akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan ya, karena rasa belas kasih yang ada pada apa pada wanita yang muda ini ya, sehingga ini sebagai tanda ya, sebagai amarah, yaitu alamat ya bahwasannya ya anak ini ya pada hakikatnya adalah ya milik si wanita yang muda. Kemudian juga ya, kemudian juga bahwasannya di dalam kisah ini ya juzulil alim, ya boleh bagi seorang alim, yaitu seorang yang berilmu atau ulama ya, mukhalafata ghairihi minal ulama, yaitu menyelisih ya istihad selainnya dari para ulama ya, menyelisih dari apa dari istihadnya, wa in kanu asanna minhu ya, sekalipun mereka apa lebih tua ya, lebih tua, lebih berumur darinya ya, wal afdal, bisa jadi mereka apa lebih afdal, lebih utama ya, idaro al haq ya, dengan catatan apabila apa dia melihat kebenaran fi khilafi qaulihim ya, ada penyelisihan terhadap apa ucapan ya mereka ya yang lebih tua atau yang lebih utama. Tetapi apabila seorang itu melihat bahwasanya itu yang benar ya adalah ini misalnya ya, maka tidak mengapa ya apabila dia telah mencapai derajat bahwasanya dia seorang ahli ilmu atau seorang mustahid juga, walaupun dari sisi umur apa lebih muda ya, dari sisi umur ya dia adalah seorang yang lebih muda. Kemudian ya faedah apabila dikatakan ya kaifa naqada Sulaiman hukma abi Daud alaihi wassalam, ya bagaimana Sulaiman apa membatalkan hukum ayahnya ya, hukum ayahnya yaitu Nabi Daud alaihi wassalam ya, bagaimana Sulaiman ya membatalkan hukum Nabi Daud alaihi salam. Bisa dipahami kan tadi apa diputuskan pada wanita yang tua, kemudian Nabi Sulaiman apa merubah ya, ketika mereka berdua datang kepada Nabi Sulaiman ya, kemudian dirubah hukumnya ya, bahwasanya yang berhak adalah wanita yang muda. Maka fal jawab min wujuh, maka jawabannya ada beberapa sisi. Sisi yang pertama bahwasanya Daud lam yakun jazima bil hukm, bahwasanya Nabi Daud ya beliau tidaklah ya menjazm ya, tidaklah menjazm apa, tidaklah memastikan bahwasanya ini adalah ya adalah yang berhak ya, anak ini adalah ini. Kenapa tidak jazm ya, namanya juga perkara yang dohir. Jadi menghukumi yang dohir itu kan apa tidak pasti kan ya, karena yang tampak ya. Kalau orang menghukumi yang tampak berarti itu namanya apa menghukumi dengan apa ya ghalabatud dzan, yaitu apa dzan, sangkaan yang kuat ya, sangkaan yang kuat ya. Jadi Nabi Daud juga tidak menghukumi secara apa pasti bahasanya ini anak ini adalah ya anaknya yang tua ya, tidak menghukumi dengan pasti. Ini yang pertama alasannya. Kemudian wathaniha, dan alasan yang kedua ayyakuna dzalika fatwa min Daud. Nah, itu tadi ya, bahwasanya ini adalah apa merupakan fatwa dari Nabi Daud ya, sehingga apa kalau fatwa ya itu bisa apa bisa diubah ya, karena seorang yang datang ya, misalnya datang kepada seorang mufti ya minta suatu fatwa, kemudian apa ya bisa jadi ya berbeda dengan nanti ketika datang kepada apa mufti yang lainnya
ya seorang pemberi fatwa yang lainnya. Ya, dan ini ma'ruf dalam ilmu ushul fikih, ya, kalau fatwa itu bisa berubah. Ya, kalau fatwa ya itu memang bisa berubah. Karena seorang ahli ilmu, ya, seorang alim itu akan melihat suatu masalah, kemudian menghukumi suatu masalah berdasarkan yang sampai kepadanya. Makanya ketika bertanya seorang mustafti, yaitu seorang yang minta fatwa, ya, maka dia sampaikan ya sedetail-detailnya ya kepada mufti, sehingga mufti nanti akan memberikan hukum ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari ilmu, ya, itu diharapkan ya bahwasanya fatwa itu akan ya mendatangkan ya kebenaran. Ya, tetapi apabila mustafti, yaitu orang yang minta fatwa, tidak menyampaikan ya keadaan yang sungguhnya, ya bisa jadi ya fatwa itu sebagaimana dari apa yang diajukan padanya. Kemudian alasan yang ketiga, la'allahu kana fi syar'ihim. Ya, kalau ini taruhlah ini adalah suatu hukum, ya, maka dikatakan karena hukum itu tidak ya dirubah. Kalau sudah hakim memutuskan, ya, maka di situ tidak dirubah. Maka bisa jadi dikatakan barangkali ya karena itu adalah merupakan syariat mereka, yaitu bisa fasakh ya fi syar'ihim, yaitu la'allahu kana fi syar'ihim fashul hukum, ya, fashul hukmi, itu bisa memfasakh. Fasakh itu ya menghapus hukum, ya, idza rafa'u al-khasim, ya, apabila ya al-khasim, yaitu orang yang berselisih itu mengangkatnya kembali ya ila hakimin akhar, ya yara khilafah, ya, ternyata hakim yang lain itu berpandangan atau berpendapat ya pada selainnya. Ya, bisa dipahami di sini, ya. Ini dari apa yang kita baca ya dari kisah ya dua orang wanita yang mereka berdua ya datang kepada Nabi Sulaiman dan juga datang kepada Nabi Daud untuk ya menyampaikan permasalahan keduanya ya tentang bayi yang tertinggal, ya, apakah milik, ya, apakah bayi bagi wanita yang tua ataukah wanita yang muda. Ya, ini kisah yang setelahnya yang kita baca dari kisah ini. Kemudian ya kita lanjutkan ya, walaupun kita mungkin baca dulu dari kisah ini, yaitu kisah yang keenam, yaitu terkait dengan ya kisah ya al-qissah as-sadisah, yaitu kisah yang keenam ya tentang kisah alladzina takallamu fil mahdi, ya, yaitu kisah ya anak-anak yang mereka itu di buayan, ya, masih di ayunan, ya, jadi ada bayi ya yang mereka itu berbicara ya di ayunan, ya, dalam asuhan ya ibunya, kemudian mereka ini berbicara. Di sini hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz dalam hadis ini adalah lafaz Imam Muslim. Jadi lafaz hadis ini nanti antum bisa cek ya bahwasanya lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Muslim rahimahullah taala. Ya, qala muallif hafizahullah taala al-qissah as-sadisah. Jadi kisah yang keenam, qissatul ladzina takallamu fil mahdi, yaitu kisah ya orang-orang yang mereka ini atau anak-anak yang mereka ini berbicara ya di ayunan, ya, berbicara di ayunan, ya. Kemudian beliau mendatangkan hadis ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi, ya, bahwasanya tidaklah ya berbicara di ayunan, ya. Jadi yang dimaksud ya dengan mahdi ini adalah yaitu ketika kecil, ya, yaitu ketika anak itu masih kecil, ya, sebelum ya, sebelum waktunya berbicara. Jadi sebelum waktunya berbicara ternyata anak ini bisa ya berbicara. Jadi la yatakallam fil mahdi illa thalathatun, ya, melainkan tiga anak, ya, melainkan tiga anak. Dan ini atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan padanya ya ketika itu, ya. Jadi ya maknanya juga bisa dikatakan bahwasanya di situ tidak berbicara ya pada zamannya, yaitu Bani Israel, ya, atau ya dikatakan di sini bahwasanya tiga anak ini adalah
ya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan yaitu di ayunan, ya, masih mereka itu di ayunan, ya. Wa illa, jika tidak begitu maka di sana ada ya anak-anak yang berbicara, ya, yang lebih banyak dari yang demikian itu. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, bahkan ya beliau menyebutkan ya bahwasanya di sana ada anak-anak yang berbicara, ya, lebih dari 3 ini, ya, hingga beliau mengatakan bahwasanya yang berbicara ketika di masa ya anak-anak atau kecilnya itu hingga berjumlah apa? 7 orang anak, ya, berjumlah 7 anak. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Yang pertama, ya, anak yang pertama yaitu Isa ibnu Maryam, ya. Yang ketika beliau alaihissalam mengatakan apa? Ini Abdullah, ya, tatkala apa? Di sana orang-orang ya menuduh bagaimana ya Maryam alaihissalam, padahal beliau adalah seorang wanita yang ya suci, yang menjaga iffahnya, ya, kemudian apa? Ya, bisa mengandung, ya, padahal tidak ya memiliki suami, ya, padahal tidak memiliki suami, ya. Kemudian apa? Ya, Nabi Isa alaihissalam ya memberikan jawaban, ya, bahwasannya apa? Ya, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beliau katakan di masa bayinya yaitu apa? Sungguhnya aku adalah Abdullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan apa? Bukan Tuhan, ya, karena mengatakan apa? Ini Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini yang pertama. Dan ini ma'ruf, ya. Kemudian yang kedua adalah wasahibu Juraid, ya, yaitu sahib Juraid. Itu nanti yang akan kita sebutkan dalam kisah ini, ya, yaitu ceritanya ini lanjutnya wa kana Juraijun rajulan abidan. Jadi Juraid ya dulu adalah seorang ahli ibadah, ya, dan insyaallah mungkin sebagian antum telah mendengar kisah ini, ya. Wa kana Juraijun rajulan abidan fattaqadha sauma'atan. Kemudian dia mengambil sauma'ah, ya, itu kayak mungkin dulu kuil, atau kalau itu memang kuil itu khas orang Buddha atau berarti intinya mengambil tempat untuk beribadah, ya, mengkhususkan diri, ya, bahwasanya dia untuk ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang agak tinggi, ya. Kemudian seorang itu ya dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyendiri, ya. Kemudian mereka memutuskan ya dirinya mereka dari perkara-perkara dunia. Jadi mereka mengkhususkan dirinya ya untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Maka nafiha, ya, kemudian Juraid ini berada di sauma'ahnya ini. Fa'atadhu ummuhu wa huwa yusalli. Kemudian ya datang kepadanya ibunya wa huwa yusalli. Ya, dia dalam keadaan salat. Jadi Juraid ini dalam keadaan salat. Jadi tatkala ibunya mendatanginya, kemudian ibunya ini memanggilnya. Ya, ibunya memanggilnya, kemudian ya fayusarrif 'alaiha fatukallimuhu. Ya, kemudian sampai ibunya itu melongok melihat, kemudian ya fatukallimuhu, kemudian mengajak, ya, menyerunya, memanggilnya, kemudian fatukallimuhu, ya, kemudian fayusarrif 'alaiha. Jadi Juraid juga melihat ya bahwasanya ibunya itu datang, ya, kemudian ibunya itu ya berbicara dengannya, tetapi ketika itu Juraid dalam keadaan ya dalam keadaan salat, ya. Faqalat ya Juraid, ya, kemudian ibunya mengatakan wahai Juraid, ya, wahai Juraid. Kemudian ya di saat itu ya Rasulullah SAW mensifati dikatakan di ta'liq ini qala Humaid ya fawasafa lana Abu Rafi'. Jadi Abu Rafi' mensifatkan ya kepada kami, yaitu bagaimana sifat pensifatannya itu Abi Hurairah, yang Abi Hurairah ini mensifati Rasulullah SAW, yaitu ibunya ketika memanggilnya, ya, tatkala ya beliau alaihi salatu wasallam menjadikan kafaha ini, ya, kaifa ja'alat kafaha ini kan, ya, fauqa hajibiha, itu kan hajib ini, hajib alis, ya. Tsumma rafa'at ra'saha, kemudian mengangkat kepalanya, ya. Kemudian tad'uhu, ya, itu memanggilnya. Jadi ketika memanggil Juraid gimana? Begini cara. Bisa dipahami. Jadi tempatnya kan agak tinggi, sauma'ahnya agak tinggi, kemudian ibunya memanggil, hingga Rasulullah SAW mensifati ya bagaimana ketika
ya ibu Juret ini memanggil ya Juret, yaitu apa? Faqalat ya Juret, faqala ya kemudian dikatakan ya Rabb, ya Rabbi ummi wa salati, wahai Rabbku ibuku dan salatku, ya yaitu bahasanya Juret ini apa? Ya berkata pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya manakah dari dua perkara ini apa yang lebih utama? Dia melanjutkan salatnya ataukah dia apa? Memenuhi panggilan ibunya? Ya. Itu mana yang lebih utama dari dua perkara ini? Ya. Jadi ini dibawa bahasanya dia mengatakan dalam dirinya. Ya, dalam jiwanya, maksudnya tidak terucap. Kalau sekarang kalau seorang itu berbicara ya dengan sengaja, maka apa salatnya? Salatnya batal. Ya. Bukan bahasanya dia itu apa berbicara, tetapi apa dia berbicara dalam jiwanya. Dan ada kemungkinan juga bahwasanya apa dia berbicara ya secara zahirnya. Ya, bisa jadi apa dahulu ya sebelum dilarangnya salat ya dalam salat itu ya tidak boleh berbicara, dulunya itu apa salat ya dalam keadaan berbicara itu dibolehkan, itu umat dahulu ya. Itu di awal Islam juga, di awal Islam kan boleh ya, kemudian bahwasanya apa inna fis sholati lasughla, ya sungguhnya dalam salat itu apa terdapat kesibukan ya, itu dapat kesibukan. Fa aqbala ala sholatihi, kemudian Juret ini lebih apa mengedepankan terhadap salatnya. Fansorafat, ya kemudian ibunya apa berpaling, sudah ditinggalkan oleh ibunya. Falamma kana minal ghad, maka tatkala apa besok atadhu wa huwa yusalli, ya ibunya mendatanginya kembali ya dan dia dalam keadaan salat. Faqalat, ya kemudian ibunya berkata ya Juret, wahai Juret. Faqal, kemudian apa ya Rabb ummi wa salati, ya kemudian apa wahai Rabb ya ibuku dan salatku, mana yang lebih didahulukan? Fa aqbala ala salatihi, kemudian dia apa mengedepankan salatnya. Fansorafat, ya kemudian ibunya berpaling kembali. Ya falamma kana minal ghad, maka hari yang ketiga atadhu wa yusalli, ya ibunya mendatanginya dia dalam keadaan salat. Faqalat ya Juret, ya dipanggil lagi. Ya faqala ay Rabbi, ya ay di situ apa ya Rabbi kan, ya wahai Rabb ummi wa salati, ibuku dan salatku. Fa aqbala ala salatihi, Juret apa kembali lagi apa ya meneruskan salatnya. Ya yang demikian itu apa bisa dikarenakan ketidaktahuannya ya, karena apabila dia faqih ya, apabila dia itu faqih apa ya, dia akan mengetahui bahasanya apa memenuhi panggilan ibunya itu apa lebih utama ya dari apa beribadah sunnah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memenuhi apa panggilan ibu itu apa wajib ya, sedangkan apa melakukan sholat sunnah itu hukumnya apa ya sunnah. Atau ya ada kemungkinan ya bahasanya di sana apa karena dia takut apabila ya ibunya memanggilnya kemudian apa dia lepas dari apa tempat ibadahnya yaitu dari somaahnya, kemudian dia akan apa kembali kepada urusan dunia dan apa saja yang terkait dengan dunia ya. Atau bisa jadi dia karena takut ya dia nanti apa tidak akan khusyuk ya dari ibadahnya. Ini diantara kemungkinannya, sehingga dia apa fa'aqbala ala sholati. Faqalat, ya kemudian apa ya ibunya mengatakan Allahumma la tumidhu, ya Allah janganlah engkau mematikannya ya hatta yang dura ila wujuhil mumisat, ya sehingga dia melihat ya kepada wajahnya mumisat, ya kepada apa wajahnya mumisat. Ya mumisat ini adalah apa pezina, yaitu pelacur ya, itu wajahnya pelacur. Nanti maksudnya adalah dia akan diuji ya, dia akan diuji dengan ya seorang pelacur ya. Maka di sini diantaranya bahasanya seorang ya orang tua yaitu jangan tergesa-gesa ya dalam mendoakan kejelekan pada anaknya ya, karena bisa jadi ya apabila seorang anak itu didoakan kejelekan maka akan menambah kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita ya di umat kita yaitu umat Rasulullah SAW ya, bahasanya seorang itu tidak tergesa-gesa ya mendoakan keburukan pada anaknya yang durhaka ya, bahkan didoakan kebaikan
semoga anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang taat pada kedua orang tuanya, ya. Dan juga apa? Ya, dan juga hendaknya orang tua apa? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya kebaikan dan kesolehan ya anak keturunannya. Ya, maka ini sepantasnya yang dilakukan oleh ya orang tua. Ya, fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatah. Kemudian Bani Israel ya anak keturunan ya Israel yaitu Nabi siapa? Nabi Yakub ya alaihissalam ya mereka berbincang tentang Juret ini wa ibadatah ya tentang Juret dan juga dengan ibadahnya ya kemudian apa wa kanat imra'atun ya maka ada seorang wanita bagiyun ya yaitu seorang wanita pelacur yutamatsal bi husniha itu sangat cantik ya jadi ada ya seorang wanita pelacur yang apa yang sangat cantik. Kalau dikatakan bagi itu pelacur berarti apa dia sudah dikenal dengan apa ya dengan perbuatan zinanya. Yang dikatakan bagi yaitu adalah seorang pelacur. Kalau pelacur itu berarti apa yang namanya pelacur ya berarti memang apa ya sudah menjadi pekerjaannya ya sudah menjadi kebiasaannya ya yutamatsalu ya itu apa dalam kecantikannya ya karena apa dia terbedakan ya dengan yang lainnya ya bisa jadi ya dia apa intinya apa dia dikenal bahasanya dia pelacur yang memiliki apa ya kecantikan ya kemudian ya pelacur ini mengatakan faqalat in syi'tum la aftinannahu lakum apabila kalian ingin maka aku akan apa akan goda dia ya untuk kalian ya maka aku akan menggodanya yaitu untuk kalian ya aku akan rayu akan goda ya untuk kalian ya qala kemudian perawi mengatakan fata'arradat lahu ya kemudian apa ta'arradat lahu ya si wanita pelacur ini apa mendatangi ya Juret yaitu menampakkan dirinya ya ingin merayu ingin menggoda ya ingin merayu dan ingin apa menggoda Juret ya itu apa lewat ya di apa tempat-tempat yang di situ ada ya tempat yang terbuka kemudian apa memanggilnya intinya apa ingin merayunya supaya apa watughani ya menyanyi ya sehingga apa dengan kata-kata yang lembut lemah gemulai dan yang semisalnya ya harapannya apa ya Zuret akan apa terpikat ya dan menampakkan ya kecantikannya ya menampakkan yaitu apa sehingga seorang itu bisa terfitnah ya seperti itu tetapi apa falam yaltafit ilaiha ya falam yaltafit ilaiha akan tapi Zuret tidak menghiraukannya ya tidak menoleh kepadanya ya fa'atat ra'iyan ya kemudian karena enggak bisa menggoda Juret ya fa'atat ra'iyan wanita pelacur namanya juga wanita pelacur ya mendatangi apa ra'iyan ya kana ya'wi ila sauma'atihi yang ya, apa penggembala ini ra'iyan ini penggembala ini apa mendatangi ya tempat ibadahnya Juret ya mendatangi kadang apa berteduh ya jadi ada seorang ya penggembala kemudian apa ya bersinggah yaitu berteduh di saumaahnya Juret ya kemudian didatangi oleh wanita pelacur ini akhirnya apa fa amkanathu min nafsiha bayangkan ya namanya wanita pelacur ya siapa-siapa apa itu ya demi untuk apa kalau di sini apa demi untuk memfitnah Juret ya akhirnya apa ya melakukan zina ya bersama dengan penggembala ini bahwa qa'a 'alaiha sehingga apa penggembala ini apa ya menjimai ya wanita pelacur ini fahamalat sehingga apa wanita ini apa hamil falamma waladat maka tatkala sudah melahirkan qalat ya ini ingin memfitnah Juret qalat wanita pelacur mengatakan huwa min Juret ya kemudian bayi kecil ini adalah ya karena hubungan dengan apa dengan Juret ya ini makanya fitnahnya ya bahasanya apa ya ini adalah berzina dengan Juret ya seperti itu ya kemudian dilaporkan kepada Malik kemudian apa ya supaya apa didatangkan Juret kemudian mereka apa ya hingga mereka itu apa fa'atau kemudian orang-orang mendatangi Juret pastangzaluh kemudian menurunkan Juret dari apa dari tempat beribadahnya wahadamu kemudian mereka menghancurkan soma'atahu itu menghancurkan tempat ibadahnya waja'alu yadribunahu kemudian apa masih tambah lagi
ya mereka memukulnya. Faqala ma sya'nukum, ya kemudian ada apa urusan kalian? Ya Juret berkata, ada apa urusan kalian kok langsung babi tanpa babi bu apa? Langsung main pukul, langsung main hancurkan, ya seperti itu, ya. Qalu, ya mereka mengatakan, orang-orang mengatakan apa? Zanaita bihadil bagi. Engkau telah berbuat zina, ya dengan wanita pelacur ini. Fawaladat mink, maka bayi ini adalah apa? Ya adalah bayimu. Ya faqalat aina sabi. Kemudian Juret mengatakan, mana bayi itu? Faja'u bihi, kemudian mereka mendatangkan bayi tersebut. Faqala da'uni, ya biarkanlah aku hatta usalli, ya hingga aku apa? Ya salat. Jadi Juret salat, fa shalla, kemudian Juret apa? Melakukan salat, dia wudu, kemudian dia salat. Falamman sarafa atas sabi, kemudian tatkala apa? Ya selesai salat, ya atas sabi, kemudian Juret apa? Ya mendatangi bayi ini. Fata'ana fi batnihi, kemudian dia apa ta'ana? Ditusuk perutnya, ya ditusuk ya perutnya, maksudnya ya tusuk bukan ini, maksudnya ditusuk pakai tangan, ya seperti itu. Kemudian apa? Ya dalam riwayat lain, ya wanita itu didatangkan dan anak itu didatangkan. Kemudian si anak ini masih apa? Menyusu di payudara wanita ini, ya. Kemudian Juret mengatakan, ya gulaman abuk. Ya, ini dalam riwayat yang lain, ya siapa bapakmu? Ya fanaza al gulam. Kemudian bayi itu apa? Ketika ya kan nyusu kan, ya kemudian melepas ya dari puting susunya, ya kemudian apa? Faqala al gulam, ya fanaza al gulam famahu minat hadhi, yaitu apa? Melepaskan ya bayi ini dari apa? Mulutnya, ya dari apa? Dari payudara, yaitu wanita ini. Kemudian mengatakan yaitu ya bahwasanya siapa? Bapaknya adalah ya si pengembala. Ya bapaknya adalah si pengembala. Kemudian tadi falaman sarafa, kemudian mendatang fata'ana fi batni. Ini riwayat yang sering kita dengar, ya yaitu apa? Dia tusuk ya di perutnya. Wa qala ya gulaman abuk, ya qala fulan ar-ra'i, yaitu apa? Si fulan, yaitu si pengembala. Ya kemudian apa? Fa aqbalu ala Juret, ya yuqabbilunahu, kemudian mereka mendatangi Juret, kemudian menciumnya, ya yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Kemudian apa? Intinya apa? Masya Allah, antum benar, antum tidak apa? Bukan orang yang salah, orang yang soleh dan ini. Waqalu, ya kemudian mereka mengatakan nabnilaka soma'atak ya min dhahab. Ya kemudian mereka mengatakan apa? Kami akan bangun apa? Ya tempat ibadahmu dari emas. Ya dari emas. Kemudian Juret mengatakan, qala la, ya aiduha, kembalikanlah ya tempat ibadahku mintinin, ya sebagaimana ya dibuat dari tanah liat, kama kanat, ya sebagaimana awalnya. Fa'alu, ya kemudian mereka apa? Melakukannya, membangun kembali, ya melakukan kembali. Ini yang kedua, ya yang kedua. Ini adalah anak yang kedua. Kemudian anak yang ketiga, masih panjang tidak? Ya waktunya sudah. Sudah selesai kan ya? Wa baina sabiyun yarda'u min ummih. Ini yang ketiga, ya dan tatkala seorang anak bayi ya sedang menyusu ya dari ibunya, famarra rajulun raqibun ala dabatin farihah. Itu lewat ya seorang laki-laki yang mengendara yaitu kuda ya di atas kendaraan atau kendaraan farihah, yaitu kendaraan yang mewah. Ya, kendaraan yang mewah. Ya, wasaratin hasanatin. Ya, kemudian dalam keadaan apa? Berpakaian yang indah, ya dalam keadaan yang indah, ya seorang yang tampan, yang apa? Yang ya dirasa bahwasanya dia adalah seorang yang ya berwibawa, seorang yang apa? Yang tampan dan ya indah, ya dan kemudian apa? Orang-orang melihatnya adalah orang yang baik, ya seperti itu, ya seperti itu hasanah, ya faqalat ummu, ya kemudian ibu dari bayi ini mengatakan, Allahumma ja'al ya ibni mithla hada. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti apa? Laki-laki ini, yaitu yang menunggang kendaraan yang mewah, ya kemudian berpakaian yang indah, ya berpenampilan yang tampan dan berpenampilan yang indah, ya seperti itu. Fataraka thadhi. Kemudian si anak ini apa? Si bayi ini meninggalkan payudara ibunya. Wa aqbala ilaihi, ya kemudian menghadap, ya mengarahkan kepada laki-laki tadi. Fanadhara ilaihi, kemudian melihat
ya laki-laki tadi, faqala Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku semisalnya. Ya. Jadi apa? Ya, zahirnya ya bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, memberikan padanya apa? Aklan, yaitu akal, ketika itu bisa menjawab ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang dewasa secara adat, ya, sehingga apa? Fahim, yaitu faham ya sebagaimana yang mereka faham. Ya, dan ini adalah merupakan apa? Kebiasaan di apa? Sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan padanya apa? Ya, kepandaian, kemampuan untuk menjawab sebelum waktunya. Ini kemungkinan yang pertama, dan ada kemungkinan yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Menjalankan ya, mentakdirkan ya bagi bayi ini apa? Bisa ya berbicara, yaitu pada lisannya itu bisa ya berbicara walaupun dia apa? Ya belum berakal. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala apa? Ya jadikan dhira. Apa dhira? Itu apa? Lengan yang apa? Yang dimakan Rasulullah SAW kan? Kemudian apa? Bahwasanya aku adalah ya telah diberi racun. Ya, dhira yang kemudian apa? Bisa berbicara. Begitu pula apa? Hasa, ya, batu yang bisa berbicara. Jadi walaupun itu adalah yaitu benda padat ya atau benda mati, tetapi apa? Ya, di situ karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ya dijadikan seperti itu. Ya, maka dijadikan seperti itu. Itu tadi terkait dengan kisah tadi. Tsumma aqbala ala sadyihi. Ya, kemudian kembali lagi ya, yaitu menyusu kepada ibunya. Faja'ala yartadi. Kemudian apa? Menyusu kembali. Ya. Faka'ani andur ila Rasulullah SAW. Kemudian perawi menceritakan fa'akanni. Nah, ini apa? Sahabat yang menceritakan yaitu apa? Ya, Abu Hurairah, anni andur ila Rasulullah wa huwa yahki irtida'ahu bi isbi ya ihi atau bi isba'ihi as-sababah fi famihi. Kemudian seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah SAW, beliau ketika mengkisahkan apa? Ya, menyusunya anak ini apa? Dengan jari telunjuknya yaitu sababah fi famihi. Jadi kayak gitu ya. Ifan faja'ala yamusuha. Kemudian beliau apa? Menghisapnya. Ya, itu dipermisalkan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya perawi mengatakan wa maru bijariyatin. Kemudian ya mereka lewatnya apa? Seorang wanita, ya, seorang budak. Wa hum yadribunaha. Ya, orang-orang apa? Memukulnya. Ya, wa yaqulun. Kemudian orang-orang yang mengatakan zanaiti, engkau telah berbuat zina, sarakti, engkau telah mencuri. Ya, sedangkan dia apa? Ya, wanita budak ini mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolongku dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala ya sebagai penolongku ya, dan Allah Subhanahu wa taala senikmat-nikmat ya wakil, yaitu penolong. Faqalat ummu. Kemudian ibunya bayi ini mengatakan Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan ya anakku ya semisalnya. Fataraka radha. Kemudian bayi ini apa? Meninggalkan dari menyusu. Wa nadhara ilaiha. Kemudian apa? Melihat kepada wanita yang dipukuli ini. Faqal. Kemudian bayi ini mengatakan Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku semisalnya. Ya, fahunaka taraja'a al-hadits. Ya, kemudian terjadi pembicaraan ya antara ibu dan anak. Ya, faqalat halqa. Ya, kemudian dikatakan apa? Halqa. Ya, jadi ibunya ini mengatakan, ya Allah Taala akan ya menimpakan ya kepadamu yaitu apa? Halqa itu yaitu sakit yang terdapat di ya tenggorokan atau di kerongkongan ya di tenggorokan ini. Ya, dan ini ya melakukan doa ya keburukan pada suatu tetapi apa? Ya tidak menghendaki terjadinya. Ya, tidak menghendaki terjadinya. Seperti apa? Taribat yada ya qatalahullah ya seperti itu dan yang semisalnya, maka ini tidak dikehendaki asalnya ya. Itu untuk menunjukkan apa? Terheran, ibunya ini terheran kenapa bisa anak ini menjawab seperti itu ya, sehingga terjadi ya ucapannya seperti itu ya. Faqalat halqa marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ja'alni ibni mithlah faqulta Allahumma la taj'alni mithlah. Itu ibunya ini apa? Ya, mengomentari datang lewat seorang laki-laki yang ya bagus keadaannya. Kemudian aku katakan, yang ibunya itu mendoakan semoga anakku menjadi semisalnya, gitu kan?
Ya fakulta, maka engkau mengatakan, wahai anakku, yaitu bayi itu apa? Ya Allah, jangan engkau jadikan aku semisalnya. Kemudian apa? Wa marru bihadil amah. Kemudian apa? Mereka, yaitu orang-orang mendatangkan ya dengan seorang budak perempuan, orang wanita budak perempuan, wa hum yadribunaha, padahal mereka apa? Memukulinya. Wa yaqulun zanaiti. Kemudian mereka mengatakan engkau telah apa? Berbuat zina. Sarakti, engkau telah apa? Ya mencuri. Fakultu, aku katakan, ibunya mendoakan, Allahumma la taj'alni bni mithlaha. Ya Allah, jangan engkau jadikan apa? Anakku semisalnya. Fakulta, kemudian engkau katakan apa? Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, apa? Jadikanlah aku semisalnya. Inna dzaka rajul kana jabbaran. Kemudian bayi ini mengatakan apa? Wahai Ummi, ya sungguhnya laki-laki itu adalah seorang yang jabbar. Itu seorang yang apa? Seorang yang zalim, seorang yang diktator, ya, seorang yang buruk, ya. Fakultu, oleh karenanya aku mengatakan apa? Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan aku apa? Engkau jadikan aku semisalnya. Kemudian apa? Wa inna hadhi yaquluna laha. Ya, dan sungguhnya hadhi, yaitu wanita budak ini apa? Mereka mengatakan padanya zanaiti walam tazni. Ya, mereka mengatakan ya zanaiti, engkau telah berbuat zina, walam tazni, padahal dia tidak berbuat zina. Dan mereka mengatakan wasarakti walam tasrik. Ya, mereka mengatakan engkau mencuri, ya, sedangkan dia adalah tidak mencuri. Ya, fakultu, maka aku katakan, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, ya, jadikanlah aku semisalnya. Ya, jadikanlah aku semisalnya. Ya, maka aku, yaitu bayi ini apa berdoa, ya Allah jadikanlah aku semisalnya. Ini dia menyampaikan pada ibunya sebagaimana yang ya Allah Subhanahu wa taala apa berikan kepadanya, yaitu tadi ya sebagaimana tidak terjadi ya pembicaraan ya di saat ya kecil ya, melainkan ya sebagaimana yang disebutkan ya di hadis, melainkan 3. Yang pertama siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua ya Sahib Juret. Kemudian yang ketiga ini tadi yang barusan kita baca ya, bisa diambil faedah ya dari apa disebutkan beliau. Kita baca satu ya, al-ahkam wal fawaid ya, ad-durus wal ibar, yaitu terkait hukum syariat, faedah-faedah dan pelajaran ya, dan juga apa ibrah dari kisah ini. Yang pertama bahasanya fil kisah azimu ya birril walidain. Ya, dalam kisah ini ya terdapat ya, dalam kisah ini apa terdapat doa walidain mustajab. Jadi doanya nah ini yang pertama, yaitu agungnya apa? Agungnya tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga apa? Wa ijabatu du'aihima, dan akan ijabahi doa keduanya. Walau kanal walad ya ma'dzur, ya sekalipun anak itu apa ma'dzuran. Walau kanal waladu ma'dzuran. Kenapa anaknya? Kan sedang sholat. Ya, wa ta'kid ya, dan ini untuk menunjukkan apa di dalam hadis ini? Wa ta'kidul haqqil ya, untuk menunjukkan kuatnya ya, yaitu apa? Kuatnya penguatan haknya seorang ibu ya, kuatnya ya hak seorang ibu ya, bisa dipahami kan seperti ini. Kemudian tambah satu lagi, wa fiha, dan di dalam kisah ini bahwasanya ya doa kedua orang tua itu apa? Mustajabah ya, doa kedua orang tua itu adalah mustajab ya, mustajabun. Kalau wajib alal aulad al hadar, maka wajib bagi anak ya, anak-anak itu supaya mereka waspada minat tasabbub fi dzalik ya, dari ya perkara yang menyebabkan apa ya, menjadi sebab ya pada yang demikian itu, bahwasanya orang tuanya kemudian apa mendoakan keburukan ya kepada mereka ya. Dan juga diperingatkan ya wa yuhadzar al walidan, dan supaya diperingatkan ya kedua orang tua itu dari apa, tidak tergesa-gesa di dalam apa mendoakan keburukan ya pada anak-anak mereka. Bisa dipahami kan di sini kan? Ya, ini di antara faedah yang kita baca ya pada kesempatan hari ini ya, mudah-mudahan ya mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala kita akan ya sambung pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.